Kita nih dari dulu sudah sering kecewa, gitu loh. Tapi kalau saya mengkritik BUMN karena saya melihat BUMN itu harusnya bisa menjadi lokomotif untuk membawa kita keluar dari krisis. Karena dia mau mengelola, berkontribusi dalam 2/3 perputaran roda ekonomi kita. Menyadarkan masyarakat bahwa ada Perpres 177 yang memberikan arahan atau menjadi guidance bagaimana seorang direktur untuk dipilih atas pengetahuan tim presiden dan jajarannya. Buat yang sekarang ketika regulasinya sudah jelas, maka sebaiknya sederhana saja bersikap, aturan itu diikuti dengan baik. Jangan berinovasi di luar. Salah satu tanggapan muncul dari Ketua KNPI DPP Bali, Nyoman Gede Antaguna, dalam sebuah forum diskusi di Denpasar pada Minggu sore. Antara nama-nama direksi dan komisaris yang diminta presiden dan kritik saya, itu tidak harus, menurut saya dipisah dong. Kritik ya kritik, nama-nama itu urusan presiden gitu loh. Apalagi kan sesuai Perpres tadi kan, Perpres 177. Artinya bahwa mekanisme yang dilakukan dalam menyerahkan nama-nama yang diminta presiden itu sudah benar menurut saya lewat TPA. Lalu yang pernah abang ungkap di publik, apakah tidak bisa disebut bagian dari kekecewaan itu? Enggak, kita nih dari dulu sudah sering kecewa, gitu loh. Tapi kalau saya mengkritik BUMN karena saya melihat BUMN itu harusnya bisa menjadi lokomotif untuk membawa kita keluar dari krisis. Karena dia mau mengelola, berkontribusi dalam 2/3 perputaran roda ekonomi kita. Dia punya 1.200 perusahaan di sekian banyak sektor: pertambangan, perkebunan, pangan, kesehatan, alat perang, bahan peledak, perikanan, pertanian. Ini pertama, kita harus bedakan antara kritik dengan hal yang lain. Yang harus diuji adalah kritik saya benar nggak? Ketika saya bicara tentang hutang misalnya, angka yang saya sampaikan benar nggak? Itu yang difokuskan. Jangan dibuat jangan dipolitisasi. Ada kepentingan lain nggak bisa. Saya ikut apa kata presiden aja. Itu loh, saya diminta nama-nama, saya kasih. Disuruh berhenti ya saya berhenti. Kalau enggak ya sudah. Kontribusi dari masa lalu. Jadi karena tadi disampaikan bahwa ada praktek yang sudah berlangsung lama sebetulnya, tapi kemudian tidak dibuka atau tidak terbuka. Jadi yang menjadi siapa yang salah di sini kita harus melihat satu, para penyelenggara yang terdahulu itu juga punya peran. Kemudian yang kedua adalah sekarang ini kita fokus kepada sekarang, pejabat yang sekarang ketika regulasinya sudah jelas, maka sebaiknya sederhana saja bersikap, aturan itu diikuti dengan baik. Jangan berinovasi di luar koridor. Pemuda untuk ikut mengkomentari dan urut rembuk dalam diskusi ini tidak lain karena memang BUMN ini memiliki sisi vital terkhusus dalam pandemik seperti yang tereksplorasi tadi dalam diskusi. Dan KNPI dari pusat sampai pun daerah ya tentu kami ingin menyampaikan opini kami bahwa memang ada proses yang diabaikan dalam proses rekrutmen dari direksi dan komisaris di BUMN, sehingga sebagai bagian dari agent of change ya kami ingin menyadarkan masyarakat bahwa ada Perpres 177 yang memberikan arahan atau menjadi guidance bagaimana seorang direktur untuk dipilih atas pengetahuan tim presiden dan jajarannya yang memang dibenarkan oleh Perpres, sehingga benar-benar mengikuti kaidah hukum. Antaguna menyatakan direksi dan komisaris BUMN yang dipilih tidak melalui tim penilai akhir yang dibentuk oleh presiden. Pemilihan tersebut dinilai inkonstitusional dan melanggar Perpres 177 tahun 2014. Sementara praktisi hukum Ide Bagus Rahendra menyatakan penyelesaian polemik ini bisa diselesaikan dengan duduk bersama mencari jalan keluar dan kembali pada produk hukum yang ada.
Sebab pada Perpres 177 tahun 2014 adalah produk hukum yang tidak boleh dilanggar. Polemik tersebut muncul ketika saat anggota DPR RI Adian Napitupulu melontarkan kritik bahwa pengisian jabatan direksi dan komisaris BUMN yang mencapai 7.200 orang diduga melalui jalur titipan, namun Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis 98 ini menyatakan hendaknya kritikan dan pemilihan direksi dan komisaris BUMN oleh Presiden melalui TPA hendaknya dipisahkan. Nama-nama direksi dan komisaris yang diminta Presiden dan kritik saya itu tidak harus, menurut saya dipisah dong. Kritik ya kritik, nama-nama itu urusan Presiden gitu loh. Apalagi kan sesuai Perpres tadi kan, Perpres 177. Artinya bahwa mekanisme yang dilakukan dalam menyerahkan nama-nama yang diminta Presiden itu sudah benar menurut saya lewat TPA. Lalu yang pernah abang ungkap di publik, apakah tidak bisa disebut bagian dari kekecewaan itu? Enggak, kita nih dari dulu sudah sering kecewa gitu loh. Tapi kalau saya mengkritik BUMN karena saya melihat BUMN itu harusnya bisa menjadi lokomotif untuk membawa kita keluar dari krisis. Karena dia mau mengelola, berkontribusi dalam 2/3 perputaran roda ekonomi kita. Dia punya 1.200 perusahaan di sekian banyak sektor pertambangan, perkebunan, pangan, kesehatan, alat perang, bahan peledak, perikanan, pertanian. Ini pertama kita harus bedakan antara kritik dengan hal yang lain. Yang harus diuji adalah kritik saya benar nggak? Ketika saya bicara tentang hutang misalnya, angka yang saya sampaikan benar nggak? Itu yang difokuskan. Jangan dibuat jangan dipolitisasi. Ada kepentingan lain nggak bisa. Saya ikut apa kata Presiden aja. Itu loh, saya diminta nama-nama saya kasih. Disuruh berhenti ya saya berhenti. Kalau enggak ya sudah. Kontribusi dari masa lalu. Jadi karena tadi disampaikan bahwa ada praktek yang sudah berlangsung lama sebetulnya, tapi kemudian tidak dibuka atau tidak terbuka. Jadi yang menjadi siapa yang salah di sini kita harus melihat satu, para penyelenggara yang terdahulu itu juga punya peran. Kemudian yang kedua adalah sekarang ini kita fokus kepada sekarang, pejabat yang sekarang ketika regulasinya sudah jelas, maka sebaiknya sederhana saja bersikap, aturan itu diikuti dengan baik. Jangan berinovasi di luar koridor. Pemuda untuk ikut mengkomentari ya, dan urut rembuk dalam diskusi ini tidak lain karena memang BUMN ini memiliki sisi vital terkhusus dalam pandemi seperti yang tereksplorasi tadi dalam diskusi, dan KNPI dari pusat sampai pun daerah ya tentu kami ingin menyampaikan opini kami bahwa memang ada proses yang diabaikan dalam proses rekrutmen dari direksi dan komisaris di BUMN, sehingga sebagai bagian dari agent of change ya kami ingin menyadarkan masyarakat bahwa ada Perpres ya, 177 yang memberikan arahan atau menjadi guidance bagaimana seorang direktur untuk dipilih atas pengetahuan tim presiden dan jajarannya yang memang dibenarkan oleh Perpres, sehingga benar-benar mengikuti kaidah hukum. Antaguna menyatakan direksi dan komisaris BUMN yang dipilih tidak melalui tim penilai akhir yang dibentuk oleh Presiden. Pemilihan tersebut dinilai inkonstitusional dan melanggar Perpres 177 tahun 2014. Sementara praktisi hukum Ide Bagus Rahendra menyatakan penyelesaian polemik ini bisa diselesaikan dengan duduk bersama mencari jalan keluar dan kembali pada produk hukum yang ada. Sebab pada Perpres 177 tahun 2014 adalah produk hukum yang tidak boleh dilanggar.
Polemik tersebut muncul ketika saat anggota DPR RI Adian Napitupulu melontarkan kritik bahwa pengisian jabatan direksi dan komisaris BUMN yang mencapai 7.200 orang diduga melalui jalur titipan, namun Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis 98 ini menyatakan hendaknya kritikan dan pemilihan direksi dan komisaris BUMN oleh Presiden melalui TPA hendaknya dipisahkan.